Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Nadiem Makarim ketangkap korupsi. Sayang banget ya, padahal dia tuh kreatif banget loh. Bikin aplikasi Gojek yang bisa nganter orang sampai tujuan, dia juga bisa nganter duit ke kantong yang bener. Malah ke kantong pribadi. Aduh, ini dinamakan korupsi anak bangsa. Dari Gojek ke Gojel. Jika Nadiem Makarim dianggap merugikan negara, jika Tom Lembong ditangkap karena dinilai memperkaya orang lain, maka pertanyaannya, mengapa proyek IKN dan kereta cepat yang nyata-nyata menimbulkan beban utang yang sangat besar merugikan negara dan hanya memperkaya segelintir orang, tidak menyeret aktor-aktor utamanya ke meja hukum? Dalam sistem pemerintahan tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Maka ketika ada kebijakan besar yang terbukti membebani rakyat, logisnya bukan hanya pelaksana teknis yang harus bertanggung jawab, tapi juga arsitek utamanya kebijakan itu goblok. Baru-baru ini, penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook memicu spekulasi mengenai kemungkinan pemeriksaan mantan Presiden Joko Widodo oleh Kejaksaan Agung. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yudi Purnomo Harahap menilai keputusan untuk memeriksa Jokowi sepenuhnya berada di tangan penyidik Kejaksaan Agung. Hal senada disampaikan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fathail Akbar. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Jokowi bergantung pada ada atau tidaknya kewenangan dan keterlibatan Presiden dalam proses pengadaan tersebut. Diketahui Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019 sampai 2022. Penetapan tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup, termasuk hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli dalam program digitalisasi Kemendikbudristek tersebut. Aduh, kuliah luar negeri ngerugiin dalam negeri. Tapi masa iya sendirian sih Pak? Ada kalian terlibat. Ayo bongkar Pak, bongkar, ngomong dong. Banyak yang nanya kenapa dia pakai rompi pink bukan warna oranye. Kalau warna oranye itu buat tahanan KPK. Kalau pink itu inspirasinya dari celana Sahroni. Nggak nyangka banget sih, Menteri Pendidikan tapi nggak mendidik. Padahal auranya umroh banget loh. Di podcast bilang nggak akan korupsi sepeser pun, triliunan. Banyak yang komentar katanya dijebak. Udah enak-enak ngurus Gojek malah ngurus negara. Wah kalau dijebak mah, wah kebangetan banget sih kalau dijebak. Kasian banget tuh. Ya datang pahlawan lagi dah. Ini buat para koruptor, sabar ya, tunggu antriannya. Semua akan tersangka pada waktunya. Dikit demi sedikit, lama-lama menjadi tumbal. Orang lagi main tebak-tebakan ya. Lanjut. Mantan menteri siapa yang nabrak mulu? Nadiem makanya rem.
dihalang-halangin jadi maju ini. Ah, gimana sih? Tadi udah bener.